Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Lanjutkan tugas nomor 3. Saya merekam lewat video setelah saya melakukan praktek-praktek dalam beberapa hari ini. Yang paling lama saya menyelesaikan praktek karena sebelumnya saya open HTML dengan live server. Ternyata belajar PHP kita harus bukanya lewat PHP web browser, jadi beda port, jadi nggak ketemu-ketemu. Sempat ada kebingungan, terus juga saya harus juga sebelum buka HTML dari PHP saya harus search port dulu dengan PHP port, jadi portnya bisa terpisah, nggak konflik. Pertama itu yang saya sampaikan, tapi alhamdulillah banyak sekali yang saya pelajari dari materi ini, Bu, dan masih semangat terus untuk belajar dan terus mendalami menjadi supaya lebih biasa. Langsung, Bu, saya sudah mempraktekkan membuat database di PHP MyAdmin, tapi sebenarnya ini sebelum ada tugas 3 ini di 29 halaman 13 itu ada praktikum yang dipraktekkan, saya praktekkan juga, konteksnya organisasi. Tapi kalau di sekarang ini kan untuk di mahasiswa, database-nya saya pikir sama aja. Struktur datanya juga mungkin sama. Jadi barangkali ini berkenan, saya mau memvisualkan untuk database organisasi. Tapi kalau misalkan nggak boleh, mungkin nanti saya bikin lagi satu database sesuai dengan konteks tugas 3. Lanjut, ini saya sudah melakukan juga untuk primernya di nomor nomor urutnya, lalu di hasilnya seperti ini untuk defaultnya. Dan untuk mengantar praktek ini mungkin saya sudah mengkonvertnya juga ke PDF, Bu. Nanti saya bakalan detail juga di jawaban praktek. Konteks dari tugas 3 ini sebagai berikut. Saya sudah mengaktifkan SAM sebagai localhost-nya, mengaktifkan port Apache dan MySQL di port 3306. Seperti saya uraikan, saya mengambil database di modul untuk struktur datanya sama, tapi konteksnya ini untuk daftar anggota. Lalu tadi yang saya sempat di preview database struktur saya. Lalu struktur database-nya untuk tipe datanya integer, terus nomor kolom baris-baris lainnya ada varchar, batasi dengan 30 karakter. Dan untuk coding konfigurasinya saya hanya seperti ini, karena sebenarnya di tugas 3 itu cuma diminta untuk membuat database dan menampilkannya seperti ini. Jadi sudah berhasil di lokal saya membuat database terus menghasilkan di web browser. Web browser kali ini adalah localhost. Tapi saya masih lanjut karena di praktek selanjutnya juga diajarkan tentang lebih lanjut untuk PHP-nya, HTML, Vue, dan CSS. CSS kali ini eksternal, seperti di pelajaran sebelumnya ada internal, eksternal, dan inline. Jadi CSS yang di coding saat ini adalah yang eksternal. Hasil dari lanjutan praktek pengkodeannya seperti ini. Lalu kalau di scroll data ini ada perintah di view untuk menampilkan data setelah kita klik. Lalu di sini juga ada opsi untuk hapus dari database. Saya masih mempelajarinya, saya ingin untuk jadi create new database, read dan update, dan juga delete sudah ada. Tapi saya mungkin ke depan akan memodifikasi lagi bagaimana saya menambahkan data baru di dalam web base-nya, bukan di dalam database-nya. Lanjut, Bu, untuk pengkodaannya saya kumpulkan di directory seperti ini. Saya kumpulkan semua di directory yang sama agar mudah terbaca. Dan saya juga pelajari juga ternyata file name ini harus sama dengan sinteks yang ada di kode. Jadi kemarin ada lama juga saya pelajari kenapa nggak bisa jalan running well.
karena permasalahan di penamaan dalam kodenya beda. Selanjutnya untuk deskripsi detailnya, pengkodannya untuk di apps Vue.js ini saya salah ketik seperti ini. Lalu untuk di index HTML-nya, ini sedikit saya kecil Bu. Ini sebenarnya ada di buku ada praktek lagi untuk menambahkan komentar dan database. Jadi yang saya capture di sini dan saya rekam ini nggak tepat, tapi nanti mungkin di script-nya saya bisa visualisasikan lagi. Ini di format PDF. Untuk indeks HTML-nya seperti ini struktur datanya. Ya, ada untuk cepatnya saya cuma bikin tanda seru terus langsung otomatis struktur data HTML-nya terbuat, lalu saya isi untuk script-nya, link ke view, link ke untuk apa namanya aksionya juga. Untuk di panduan di buku saya coba ini tapi nggak bisa ngelink, akhirnya saya coba dengan yang ini, akhirnya ngelink aksiosnya. Lalu untuk di bodinya struktur datanya seperti ini, seperti database yang ada. Jadi ini saya pelajari bahwasannya ini adalah judulnya, lalu dia akan mengambil setiap sel yang ada di database dengan mengambil namanya. Saya lanjut aja Bu karena kebetulan seperti biasa nih rekaman hanya 10 menit versi gratisan BBD Camp. Lalu untuk di HTML-nya ini di bawahnya body untuk datanya sedikit modifikasi saya masih pelajari tapi konteksnya seperti itu. Lalu untuk di proses PHP-nya seperti ini saya bikin catatan di atas ya, jadi saya harus server PHP-nya dulu, baru klik kanan, baru with PHP browser. Kalau pakai lab server extension saya kemarin agak lama coba nggak pernah berhasil. Terus pada-padanya ini mengambil database-nya dari database organisasi, database-nya dari localhost, nah belum online, rootnya passwordnya kosong, terus JSON decode-nya kita masuk di dalam PHP input-nya. Terus kalau misalkan tombol dari satu yang tampil data ditekan akan muncul dengan perintah fetch, dia langsung muncul isi dalam konteksnya. Yang kedua kalau misalkan kita mau hapus perintah dari SQL-nya di from mana di apa namanya tabel anggota di dalam database organisasi. Lalu kurang lebih seperti itu Bu, saya lanjut ke visual akhir yang real dari ini. Ini adalah defaultnya tahap satunya, terus lebih lanjutnya dengan ini akhirnya begitu kita klik di sini dia langsung muncul semua data isi tabelnya sesuai dengan kriteria yang kita ketikkan di dalam kode. Kurang lebih seperti itu Bu yang saya praktikkan, saya masih pelajari. Barangkali masih ada waktu beberapa hari ke depan kiranya ada kesalahan di saya atau perbaikan, mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.